Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bikutur azamati zatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para ulama, kesepuhan, wabil khusus wakil ketua umum Balai Pusat Abah Yusuf Mubarok, hadir juga di tengah-tengah kita sang pencerah zaman Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Bantan. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua DPW Pengurus Perjuangan Wonosobo Provinsi Banten Kiai Haji Zainuddin. Yang saya hormati Dewan Kesepuhan Pengurus Perjuangan Wonosobo Indonesia Laskar Sabilillah Tangerang Raya, Kiai Haji Abah Ghazali, sekaligus beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Asyadah yang tepatnya pada hari ini kita pakai acara pelantikan sore ini. Untuk membersihkan waktu, hormat takzim kepada tamu undangan, saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takzim. Yang saya hormati juga sedulur semua pengurus Perjuangan Wonosobo Laskar Sabilillah Tangerang Raya, wabil khusus para panitia, sahabat-sahabat Banser yang saya banggakan dan saya cintai, Laskar Sabilillah yang juga saya banggakan. Syukur alhamdulillah sore hari ini telah selesai rangkaian pelantikan pengurus Perjuangan Wonosobo Indonesia Laskar Sabilillah Tangerang Raya, yang insya Allah pelantikan hari ini Allah anugerahkan kepada kita semua, terutama anugerah istiqomah untuk tetap berjuang, istiqomah untuk tetap berkomitmen menjaga para ulama, menjaga para zuriat Wonosobo. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, organisasi Perjuangan Wonosobo didirikan punya gagasan besar. Yang pertama, gagasan kebangsaan. Gagasan itu adalah 4 pilar kebangsaan kita yang harus tetap terjaga, harus tetap menjadi komitmen kebangsaan kita, menjadi konsensus kita semua
yaitu 4 pilar kebangsaan: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang 1945. Itulah agenda besar atau ikhtiar kolektif dari zuriat Wali Songo dan ulama Nusantara untuk tetap berkomitmen mengokohkan 4 pilar kebangsaan tadi. Kenapa ada usaha untuk mempertahankan 4 pilar tadi? Karena ada pihak-pihak yang ingin merubah 4 pilar kebangsaan kita. Pilar pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Ada pihak-pihak yang ingin merubahnya. Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus kita berbangsa dan bernegara, karena kita terdiri dari suku-suku bangsa berkomitmen menjadi satu bangsa. Itu pun ada upaya-upaya dari pihak lain untuk menggerogoti persatuan dan kesatuan bangsa kita. Pilar berikutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu pun ada pihak-pihak yang ingin memecah dari kesatuan negara kita. Pilar berikutnya, Undang-Undang Dasar, konstitusi negara kita. Itu pun banyak dilanggar oleh kelompok-kelompok tertentu. Kelompok-kelompok tertentu itu mengklaim dirinya sebagai warga negara kelas 1 di negara kita. Itu adalah pelanggaran Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar kita mensetarakan seluruh bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Tapi hari ini ada upaya-upaya dari kelompok dan pihak-pihak yang ingin melemahkan 4 pilar komitmen kebangsaan kita tadi. Itulah yang akan diperjuangkan perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, agar 4 pilar kebangsaan kita tidak akan terjadi dari upaya-upaya yang ingin meruntuhkannya. Lalu ikhtiar kolektif yang kedua yang dilakukan oleh para zuriat Wali Songo dan ulama Nusantara mendirikan perjuangan Wali Songo ini adalah perjuangan keagamaan, di mana ada pihak-pihak yang mengklaim bahwa pihak itu mengaku sebagai pihak yang punya otoritas di dalam beragama, khususnya agama Islam. Kita bangsa Nusantara selama berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, terbelenggu oleh ajaran-ajaran agama yang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Tetapi mungkin selama ini, kendati pun hati nurani kita menyatakan bahwa itu salah, tapi tidak ada pihak yang berani menyatakan itu salah. Maka Allah mengutus seorang ulama muda, Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Bantani. Allah takdirkan untuk memberikan pencerahan, khususnya pencerahan terhadap warga Nahdien yang selama ini warga Nahdien hanya diberikan pemahaman-pemahaman yang tidak mendasar. Maka saya berkeyakinan
Tesis Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani menurut keyakinan saya adalah tesis yang tidak punya alasan kita untuk tidak mendukungnya atau untuk tidak mempercayainya. Atas kajian, khususnya kajian nasab yang selama ini kita hanya diajarkan tentang husnuzon, bahwa klan Balawi itu adalah zuriat Nabi. Saya ingat tahun 2023 awal pelaksanaan Harlah 100 tahun Nahdlatul Ulama. Dalam Harlah 100 tahun Nahdlatul Ulama mengambil tema besar. Tema itu mendikdayakan Nahdlatul Ulama menyongsong abad kedua dan menuju kebangkitan baru. Dalam keyakinan saya, apa yang menjadi gagasan 100 tahun Nahdlatul Ulama dalam konteks menuju kebangkitan baru, tesisnya Kiai Imanuddin Usman inilah salah satu wujud menuju kebangkitan baru itu. Kenapa? Karena tesis itu mampu merubah pandangan masyarakat kita, terutama masyarakat Muslim, khususnya warga NU. 80% mempercayai tesis Kiai Imanuddin adalah benar. Balawi adalah bukan keturunan Nabi. Maka lanjut. Maka kesimpulan dan harapan dari saya sebagai ketua perjuangan Wali Songo yang baru dilantik ingin menegaskan di hadapan para kesepuhan, di hadapan para ulama dan para kiai, bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sembilan Tangerang Raya wajib hukumnya untuk menjaga, mengawal Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Bantani. Kita bersyukur Allah menganugerahkan kepada diri beliau 3 anugerah besar yang saya yakini. Anugerah besar pertama, Allah menganugerahkan kecerdasan intelektual. Yang kedua, Allah menganugerahkan kecerdasan spiritual. Yang ketiga, Allah menganugerahkan kecerdasan emosional. Dari seluruh debat-debat yang saya ikuti, sangat terlihat tentang kematangan intelektual beliau.
dari debat-debat yang saya lihat tentang kematangan spiritual beliau, tidak pernah takut terhadap siapapun dan tidak pernah gentar sama siapapun. Emosional beliau sangat mumpuni. Kapan dia lembut, kapan dia tegas, kapan dia berani. Sampai saya meneteskan air mata karena bersyukur Allah menakdirkan ulama muda yang namanya Yai Haji Imanuddin Usman Al-Bantani untuk memberikan pencerahan secara umum terhadap masyarakat Indonesia dan terhadap umat Islam, khususnya warga NU. Maka tidak ada alasan siapapun untuk meragukan kesisian Haji Imanuddin Usman karena memenuhi 3 syarat utama di dalam penelitian: objektivitas, rasionalitas, dan instrumen. Seluruh narasi yang beliau sampaikan konsisten. Itu artinya penelitian beliau sangat kuat. Kalau dari pihak sana, yang namanya alat bukti sepihak itu, kalau di dalam praktek hukum Pak Kiai, itu tidak punya nilai pembuktian. Karena bukan pihak lain yang menyatakan atau pihak lain yang membuat sejarah itu yang mengatakan si A adalah keturunan si A. Hanya klaim sepihak. Tapi kalau tesis dia sangat kuat karena didukung oleh instrumen-instrumen keilmuan, baik dari sisi instrumen ilmu nasab, instrumen ilmu sejarah, dan instrumen tes DNA. Maka jangan ragu. Kalau ada yang ragu sore ini bahwa Habaib itu keturunan Nabi, hanya ada 2 faktor. Faktor pertama, gelapnya hatinya memahami kebenaran. Faktor kedua, ada kepentingan lain yang sesungguhnya hatinya membenarkan apa yang dituangkan di dalam tesisnya Kiai Imanuddin tersebut. Pendapat kalau tidak kuat gampang merontoknya. Tapi semakin hari, kalau bahasa saya, itu terjadi energi kinetik pakai. Jadi energi yang saling memantul. Pantulan pertama Pak Kiai memantulkan, tapi ditangkap oleh A memantulkan ke B memantulkan ke Z. Hampir seluruh Nusantara ini sudah mengetahui tentang tesis Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Maka kesimpulan dari saya, kita PWI Laskar Sabilillah Tangerang Raya harus betul-betul mempunyai keyakinan bahwa kita berada di golongan dan pihak yang benar. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.